Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Saya Yusan Novanti Rukmana. Saya Bima Safari Zikri. saya Farah Ardia, Saya Fasiri Depoki. Saya Rian Manasya Kita. dan kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas pengantar teknik telekomunikasi kami. Sebagai kelompok 1, kami mendapatkan tema yaitu mail server. Nah, mail servernya ini ditugaskan untuk membuat topologi bagaimana kita bisa mengirimkan email dari server A ke server B di kota yang berjauhan. Selamat menonton. Oke, kalau misalnya kita mau mengirimkan email atau pesan dari satu orang ke orang lain. Nah, bagaimana sih cara kita mengirimnya? Apa prosedur atau enggak proses dibaliknya? Yang pertama, yaitu email akan dikirimkan oleh pengirim menggunakan klien yang dipunyanya, misalnya pakai Gmail atau Yahoo. Lalu email tersebut akan memasuki proses yang dinamakan dengan SMTP atau kepanjangannya yaitu Simple Mail Transfer Protocol. SMTP itu secara singkatnya merupakan suatu protokol inti yang dibutuhkan untuk mengirim email dari pengirim ke server penerimanya nanti. Lalu email tersebut masuk ke dalam ISP atau Internet Service Provider. ISP adalah server mail yang digunakan dan dioperasikan oleh penyedia layanan internet. Ini adalah bagian penting dari infrastruktur penyedia layanan internet yang memungkinkan pelanggan mereka untuk mengakses dan mengelola email mereka. Server email ISP menawarkan alamat email kepada pelanggan mereka, sehingga pelanggan dapat mengirim, menerima, dan mengelola pesan email dengan domain yang diberikan oleh penyedia layanan internet tersebut. Untuk mencari kemana mail tersebut harus dikirimkan, ada yang dinamakan DNS atau Domain Name System. Sistem akan melookup DNS penerima dari server DNS yang luas. Secara singkatnya, server DNS disebut sebagai buku telepon dari dunia perimailan. DNS berfungsi dengan cara menyambungkan nama domain menjadi alamat IP yang sesungguhnya. Hal ini mempermudah pengguna untuk menghafal alamat email penerima. Setelah ditemukan IP dari DNS, mail akan kembali menggunakan SMTP dan diterima oleh server email ISP penerima. Lalu akan diterima dari komputer setelah melewati proses POP3 atau IMAP. IMAP adalah protokol yang memungkinkan penggunaan untuk mengakses dan mengelola email mereka yang disimpan di server email dari berbagai perangkat, dan lokasi ini berbeda dengan protokol POP3. POP3 Office Protokol 3 yang lebih sederhana yang biasanya mengunduh pesan email ke perangkat email pengguna. Setelah seluruh proses itu, rangkaian proses mail server terdiri dari pengiriman mail dari pengirim melewati SMTP, mencari IP dari server DNS, kembali melewati SMTP ke ISP penerima, lalu melewati POP3 atau email dan diterima oleh komputer pengguna. Referensi gambar yang kami buat berasal dari Niaga Hoster. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.